Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu sosialisasi, lembaga sosial, dan dinamika sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferani Intan Rahmadini dari 10 TJKT 1. Baik, tanpa berlama-lama, apa sih itu sosialisasi? Sosialisasi adalah suatu upaya yang menanamkan nilai budaya kepada individu agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Nah, selanjutnya ada tipe, bentuk, dan agen sosialisasi. Tipe sosialisasi dibagi menjadi dua tipe, yaitu sosialisasi formal dan sosialisasi informal. Sosialisasi formal adalah sosialisasi yang memiliki aturan yang mengikat dan harus dipatuhi. Contohnya, aturan yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sosialisasi informal. Sosialisasi yang bersifat kekeluargaan di masyarakat atau pergaulan. Contohnya, interaksi sosial dalam keluarga. Selanjutnya, bentuk sosialisasi. Sosialisasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang terjadi pada tahap awal yang dijalani oleh manusia, yaitu pada masa kanak-kanak ketika belajar perannya. Contoh, orang tua mengajarkan anak untuk bersikap jujur. Kedua, sosialisasi sekunder. Sosialisasi pada proses sosialisasi selanjutnya yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar keluarga. Contohnya, sosialisasi di sekolah dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir ada agen sosialisasi. Ada 5 agen sosialisasi utama yang ada, yaitu keluarga, lembaga pendidikan, kelompok permainan, lingkungan kerja, dan media massa. Agen keluarga adalah sosialisasi primer yang memiliki intensitas tinggi untuk mengawasi perkembangan pola perilaku anggota keluarga. Lembaga pendidikan adalah sosialisasi sekunder yang memiliki tujuan menanamkan nilai kedisiplinan dan bekal pendidikan di masa mendatang. Sedangkan kelompok permainan adalah sosialisasi melalui kelompok permainan atau teman sebaya. Selanjutnya, lingkungan kerja. Sosialisasi dalam lingkungan kerja untuk mencapai kesuksesan dan keunggulan dalam bekerja. Dan yang terakhir ada media massa, yaitu penyampaian yang bersifat umum. Yang kedua yaitu ada pengaruh sosialisasi. Yang pertama ada keselarasan individu dan lingkungan sosial. Sosialisasi yang efektif dapat menginspirasi untuk berpikir dan bertindak sesuai kepentingan sosial melalui beberapa tahap yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, tahap persiapan atau prepare the stage. Yang kedua, tahap meniru. Yang ketiga, tahap siap bertindak. Dan yang terakhir ada tahap penerimaan norma kolektif. Apa sih tahap persiapan? Pada tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, yaitu saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Yang kedua ada tahap meniru. Pada tahap ini, seorang anak belajar beberapa peran yang dilihatnya, tetapi belum mengerti apa itu perannya. Contohnya, ketika seorang anak bermain jadi seorang polisi, ia belum mengetahui alasan polisi menangkap penjahat. Yang ketiga, ada tahap siap bertindak, yaitu pada tahap ini, seorang anak memulai menyadari objek permainan. Contohnya, dalam permainan voli, seorang anak menyadari peran bermain, wasit, toser, dan posisi lainnya. Dan yang terakhir ada tahap penerimaan norma kolektif. Pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa, karena sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Yang kedua ada komitmen sosial. Komitmen sosial adalah tindakan untuk melakukan sesuatu dalam proses sosialisasi ketika individu memiliki kebebasan berpartisipasi aktif dalam suatu komunitas sosial dan kebebasan dalam mengekspresikan diri. Ya, selanjutnya lembaga sosial. Apa sih itu lembaga sosial? Lembaga sosial bersifat abstrak. Berikut pengertian menurut para ahli. Pertama, menurut Paul Horton dan Sister Elhon, sistem norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur-prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya, menurut Peter L. Berger, lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang ketiga, menurut Mayor Pollack, yaitu lembaga sosial adalah suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang terpenting. Yang terakhir menurut Koinja Raningrat, lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Berdasarkan pengertian di atas, kesimpulannya yaitu lembaga sosial adalah kumpulan peranata sosial yang mengatur jalannya interaksi atau kegiatan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik lembaga sosial. Karakteristik lembaga sosial antara lain adalah A. Mempunyai simbol, B. Mempunyai tata tertib dan tradisi, C. Usianya lebih lama dari usia keanggotaannya, D. Mempunyai alat kelengkapan, E. Mempunyai ideologi, dan F. Mempunyai tingkat daya tahan. Selanjutnya, yang ketiga ada tujuan dan fungsi lembaga sosial. Berikut adalah tujuan dan fungsi dari lembaga sosial. A. Tujuan lembaga sosial. Yang pertama ada untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan. Yang kedua ada memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Dan yang terakhir ada memenuhi kebutuhan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya B.
fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi manifest atau nyata dan fungsi laten atau tersembunyi. Fungsi manifest adalah fungsi lembaga yang disadari dan diharapkan oleh banyak orang. Contohnya adalah keluarga. Yang kedua ada fungsi laten. Fungsi laten adalah fungsi lembaga yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan dari banyak orang. Contohnya adalah lembaga pendidikan yang memiliki fungsi untuk mendidik anak, tetapi juga menjauhkan anak dari pernikahan dini. Selanjutnya yang keempat adalah jenis-jenis lembaga sosial. Berikut jenis-jenis lembaga sosial yang ada di lingkungan masyarakat dan fungsinya. A. Lembaga keluarga. 1. Fungsi reproduksi, berkaitan dengan memiliki keturunan. 2. Fungsi ekonomi, kewajiban orang tua mencukupi kebutuhan keluarga. 3. Fungsi proteksi, menciptakan ketentraman dan perlindungan psikologis atau fisik. 4. Fungsi sosialisasi, mengenalkan dan mengajarkan nilai dan norma. 5. Fungsi afeksi, memberi kebahagiaan dan kasih sayang kepada keluarga. Selanjutnya lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan usaha untuk menyiapkan individu terhadap tugas hidupnya. 1. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah secara sistematis. 2. Pendidikan non formal, yaitu pelengkap pendidikan formal. 3. Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang dilakukan oleh keluarga. Menurut Horton dan Huhn, fungsi lembaga pendidikan dibedakan dalam dua fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest antara lain adalah A. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dan untuk melestarikan kebudayaan yang tidak ada di masyarakat. Sedangkan fungsi laten antara lain sebagai mengurangi pengendalian orang tua dan untuk memperpanjang masa remaja. C. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang memiliki kegiatan di bidang ekonomi, berperan mengatasi berbagai masalah produksi, distribusi, dan pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi lembaga ekonomi adalah untuk memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan dan memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. D. Lembaga agama. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur kehidupan manusia agar berada pada kaidah-kaidah agama yang dianut. Fungsi lembaga agama adalah untuk sumber pedoman hidup bagi individu ataupun kelompok dan memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Dan yang terakhir E. Lembaga politik. Lembaga politik adalah perilaku yang terpola dalam politik untuk menentukan pihak yang akan menjabat dan melaksanakan fungsinya. Lembaga politik memiliki fungsi melembagakan norma melalui hukum yang diajukan oleh legislatif dan untuk melindungi warga dari serangan bangsa lain. Selanjutnya yang kelima ada klasifikasi lembaga sosial. Menurut John Lewis dan John Philip Gillin, tipe lembaga sosial diklasifikasikan sebagai berikut. A. Berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat. 1. Basic institution atau primer, untuk menciptakan dan melaksanakan peraturan yang ditetapkan dalam masyarakat. Contohnya keluarga. 2. Subsidiary institution atau sekunder, dianggap kurang penting karena tidak memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Contohnya tempat wisata. B. Berdasarkan sudut pengembangan. 1. Creative institution, tumbuh secara tidak direncanakan dan muncul karena berlakunya adat istiadat. Contohnya KUA pada lembaga agama. 2. Initiated institution, sengaja dibentuk dan direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya sekolah pada lembaga pendidikan. C. Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. 1. Census institution, lembaganya diterima masyarakat. Contohnya koperasi yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Uncensured institution adalah lembaga yang ditolak masyarakat. Contohnya organisasi kriminal. D. Berdasarkan sudut penyebarannya. 1. General institution adalah lembaga yang sudah dikenal luas sebagian besar masyarakat. Contohnya pengadilan. 2. Restricted institution adalah lembaga yang hanya dikenal dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat. Contohnya aliran pada suatu agama. E.
Berdasarkan fungsinya, 1. Operative institution adalah didirikan untuk tujuan tertentu. Contohnya, pasar yang dinaungi lembaga ekonomi. 2. Regulative institution adalah mengawasi adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, lembaga kepolisian. Dan yang terakhir, apa sih itu dinamika sosial? Dinamika sosial adalah kajian yang membahas tentang perubahan dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan dinamika sosial. Faktor yang pertama yaitu 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. Contohnya, di kampung A dulu sangat jarang penduduk sehingga jarang ada kegiatan sosial. Tetapi saat kampung A sudah ramai, penduduk pun sering dilakukan kegiatan sosial bersama. Kedua, penemuan-penemuan baru. Contohnya, sebelum adanya HP, orang sering berkunjung ke rumah saudara. Ketika sudah ada HP, jarang terjadi kunjungan ke rumah saudara. Ketiga, pertentangan dalam masyarakat. Contohnya, peristiwa Perang Dunia Kedua menimbulkan kebencian antar negara, tetapi tetap dapat menjadi kerjasama dengan profesional. Keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Contohnya, revolusi di negara Rusia yang mengubah tatanan negara yang awalnya kerajaan menjadi kuasa proletariat. Itu ada teori dan objek masalah sosial. A. Teori masalah sosial. Ada dua teori untuk mengkaji masalah sosial, yaitu 1. Teori fungsionalis. Dampak ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku dapat memengaruhi masyarakat. 2. Teori konflik antar kelas sosial, yaitu terjadi akibat adanya ketidaksetaraan kelas dalam sistem kapitalisme. B. Objek masalah sosial. 1. Ketidakadilan. Contohnya, pembangunan nasional yang hanya berpusat di kota-kota besar. 2. Perilaku menyimpang. Contohnya, seseorang melakukan tindak pencurian. 3. Pengendalian sosial. Contohnya, pihak kepolisian menangkap pelaku pencurian. 4. Perubahan sosial. Contohnya, sebelum pandemi COVID-19, kegiatan belajar diselenggarakan melalui proses tatap muka. Setelah pandemi, kegiatan belajar mengalami perubahan, yaitu dilakukan secara daring. Sanggup memenuhi kebutuhan pokoknya. 2. Kemiskinan relatif, yaitu seseorang yang masih sanggup memenuhi kebutuhan pokoknya tetapi tidak mampu membeli kebutuhan lainnya. Ketiga, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan akibat sikap dan unsur budaya masyarakat tidak bermotivasi untuk hidup lebih baik. 4. Kemiskinan natural, yaitu kemiskinan sejak awal karena seorang individu memiliki keterbatasan. Dan yang kelima, kemiskinan struktural, yaitu disebabkan oleh kebijakan ekonomi tidak adil. B. Penyebab kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh dua faktor, diantaranya adalah faktor pribadi dan faktor ekonomi. 1. Faktor pribadi. Penyebab kemiskinan karena faktor pribadi antara lain sebagai berikut: A. Penyakit. B. Kecelakaan serius. C. Buta huruf. D. Pemborosan. Selanjutnya, faktor ekonomi karena A. Bidang pertanian. B. Pengangguran. C. Penimbunan kekayaan tidak produktif. 3. Dampak permasalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan kemiskinan, kriminalitas, keadilan, dan kesenjangan sosial ekonomi berdampak pada kehidupan yang sedang pembangunan mencapai cita-cita. Selanjutnya yang keempat adalah pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan yang baik. Berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah sosial, yaitu program keluarga harapan atau PKH, kartu keluarga sehat atau KKS, kartu Indonesia Sejahtera atau KIS, dan kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kebijakan tersebut dikeluarkan guna memecahkan masalah sosial ekonomi masyarakat. Untuk memecahkan masalah sosial kriminalitas, pemerintah mengeluarkan undang-undang hukum pidana. Contoh kasus yang terjadi dan pemecahan masalahnya: A. Konflik realistis antara buruh dan pemilik perusahaan. Pemecahan masalah yaitu melalui kompromi dan menyelesaikan dengan bantuan pihak ketiga. B. Masalah narkotika dan obat terlarang. Masalah narkoba belum tuntas diatas, oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan oleh keluarga adalah memberikan nasihat, mengajak, dan membimbing anak agar menjauhi. Dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Kesenjangan umumnya terdapat pada suatu masyarakat. Kesenjangan berarti perbedaan kesempatan atau kemampuan mempertahankan atau meningkatkan status. Kesenjangan sosial ekonomi dapat diatasi dengan cara pemberian akses ke masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sosial. Upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi melalui berbagai kebijakan. Pertama, pemberian subsidi terhadap masyarakat yang kurang mampu. Contohnya, subsidi bahan bakar gas atau LPG 3 kg dan pembagian kartu jaminan kesehatan nasional. 2. Pendorongan program usaha mikro kecil menengah atau UMKM melalui modal bergulir tanpa agunan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.